Pada pagi hari ini saya ingin untuk membawa kita masih ada dalam tema kita di bulan Juli mengenai Kristologi atau ilmu yang mempelajari tentang Kristus, atau bisa juga dikatakan kita belajar tentang Yesus. Dan bagaimana saudara dikasihi Tuhan, ini kali ketiga. Saya tidak tahu di KKA saudara mau membahas ini atau tidak, tetapi di dalam ingat saya, ini sudah kali ketiga kita berbicara tentang tema ini. Dan yang pertama dalam ibadah rumah tangga, Pak Yunis sudah menyampaikan mengenai keutamaan ketuhanan Kristus. Dan minggu yang lalu saya sudah berbicara kepada kita mengenai tipologi Kristus ya di dalam Perjanjian Lama, khususnya di Kejadian, dan beberapa hal yang perlu kita pegang untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita terkait dengan iman kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa belajar mengenai dan mengenal siapa Yesus itu adalah akar dari iman kita. Itu adalah akar dari kekristenan. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh mempelajari akan hal ini, maka kita akan termakan ajaran-ajaran di luar sana yang begitu banyak sekali berseliweran di mana-mana, baik dalam tulisan-tulisan maupun di dalam khotbah-khotbah yang disampaikan melalui berbagai media. Dan itu yang membuat saya membawa saudara untuk kita merenungkan khusus tentang Yesus, siapakah Dia sepanjang 1 bulan ini. Dan pada hari ini saya akan bicara mengenai keunikan Kristus. Ada banyak ayat yang akan kita buka bersama-sama pagi ini, tetapi saudara, saya khusus akan membawa perhatian kita khusus kepada keunikan Kristus. Ada beberapa poin sekali, dan tidak ada satu dasar yang akan kita pegang dari sebuah ayat, tapi ada dalam kelanjutan saya berbicara akan ada ayat-ayat yang akan kita buka. Nah, oleh karena itu saudara, kita mulai dengan kalau keunikan Kristus ini bicara tentang kita mulai dari kata unik, ya. Kata keunikan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Mama Saudara, yang diambil dari kata dasar unik, ya. Pemahamannya begini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata unik artinya tersendiri dalam bentuk atau jenisnya lain daripada yang lain. Tidak ada persamaan dengan yang lain. Dia tidak ada persamaan dengan yang lain. Jadi menurut kata atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata unik artinya dia tersendiri. Dia tidak seperti yang lain. Dia lain daripada yang lain. Dia berdiri sendiri. Oleh karena itu disebut unik. Oleh karena itu saudara, itu berarti bahwa kita akan berbicara khusus mengenai keunikan Kristus, yang memang dari kata arti dari kata unik sendiri adalah dia tidak seperti yang lain. Hanya dia sendiri yang seperti itu, begitu. Tapi kita mulai dari dari kekristenan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bicara tentang agama Kristen, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya Kristus. Tidak bisa. Karena akar dari kekristenan itu berawal dari ajaran-ajaran Kristus. Dan kata Kristen sendiri artinya pengikut Kristus. Jadi kalau bicara Kristen tidak bisa dilepaskan dari bicara tentang Kristus. Amin. Nah, oleh karena itu dari awal saya sudah sampaikan bahwa akar dari kekristenan kita harus dalami siapakah Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Harus kita tahu itu. Anak-anak muda, orang tua harus buka telinga, buka hati, buka pikiran untuk belajar baik-baik.
supaya kita tidak gampang terseret di luar sana, kita tidak gampang terseret di dunia maya, kita tidak gampang terseret di dunia nyata tentang iman kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara harus tahu perhatian baik-baik, karena kita akan lihat keunikan dari Kristus itu seperti apa. Bapak Mama kekasih Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa keunikan dalam agama Kristen ya, yang paling menyolong di dalamnya adalah tokoh utama yang ada di dalam kekristenan, yaitu Kristus sendiri. Tokoh utamanya itu unik sekali. Tokoh utamanya yang berperan aktif menjadi pemeran utama dari kekristenan ini itu Kristus, Yesus Kristus, dan itu sangat unik. Nah, kali ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa keunikan dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak ada pada orang lain. Yang pertama adalah jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Itu yang pertama, keunikan yang pertama yang tidak ada pada yang lain. Jalan hidup dari Yesus Kristus sendiri sudah dinubuatkan sebelumnya. Hal pertama yang membedakan Yesus dari siapapun juga yang ada di dalam dunia ini adalah jalan hidupnya yang sudah dinubuatkan sebelumnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Di itu terdapat sekitar 400 lebih nubuatan tentang diri dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan itu mulai dari cara lahirnya sampai kepada waktu dia dibesarkan, lalu kemudian sampai kepada kematiannya, kebangkitannya. Itu sebelum ada sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu sebelum dia datang ke dunia ini. Bapak Mama kekasih Tuhan Yesus, di Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-44. Mari kita buka ayat ini lalu kita perhatikan baik-baik. Lukas 24 ayatnya yang ke-44, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saudara, kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saudara, kalau kitab Perjanjian Lama itu terdiri dari 5 kitab Taurat yang biasa kita kenal dengan istilah Pentateuch. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kitab Taurat atau Pentateuch. Dan di dalam kelima kitab itu ada nubuatan tentang Yesus Kristus. Hari Minggu yang lalu saya sudah buka kupas habis tentang Kejadian. Nubuatan tentang Yesus ada di kitab Kejadian yang sudah saudara dengar pada minggu yang lalu. Lalu kitab nabi-nabi, kita kenal kitab nabi-nabi itu terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil. Semuanya ada nubuatan tentang Kristus sebelum dia datang. Lalu di dalam kitab Mazmur ada begitu banyak nubuatan tentang Kristus. Nah, oleh karena itu saudara perhatikan di dalam Lukas 4 ayat 24 ayat 44 tadi dia bilang apa? Dia datang ke dunia ini dalam perjalanan hidupnya harus menggenapi semua yang sudah dinubuatkan tentang dirinya jauh sebelum dia datang. Ada amin? Itu keunikan yang pertama. Saudara perhatikan baik-baik. Mana ada manusia yang sebelum lahir sudah dinubuatkan ribuan tahun lagi? Tidak pernah ada, saudara. Itu hanya bisa terlihat hanya dalam kehidupan seorang manusia
manusia yang bernama Yesus. Hanya itu saja. Lain daripada itu, kelahiran seorang manusia tidak pernah dinubuatkan ribuan tahun baru nanti dia lahir. Hanya ada pada manusia Yesus. Sejarah mencatat itu, ya, baik sejarah-sejarah tentang budaya-budaya di Romawi, di Yahudi, maupun saudara di dalam Alkitab sendiri sudah mengungkapkan itu bahwa dia kedatangannya ke dunia ini sudah dinubuatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca sedikit kutipan ini, saudara. Sebuah panel dari ilmuwan pada afiliasi ilmu pengetahuan Amerika mengatakan bahwa kemungkinan seseorang dapat memenuhi hanya 8 dari hampir 300 nubuatan yang menunjuk pada Yesus adalah 1 dari 100 miliar. Ada orang yang mengatakan bahwa mungkin saja Yesus telah membaca dan dengan demikian membaca gambaran perjanjian lama tentang dirinya sebagai Mesias. Lalu dengan demikian dia sengaja untuk hidup seperti nubuatan di perjanjian lama. Begitu. Ada orang yang mengatakan begitu. Dan saudara pasti akan lihat di media-media itu banyak yang menyoroti tentang Yesus, yang mau supaya menyingkirkan kekristenan, menyingkirkan atau menggoyahkan iman percaya orang Kristen, mengatakan hal-hal ini yang mengecilkan iman kita, yang membuat kita sehingga kita goyah kepada iman kita. Saudara, lanjut. Lalu mereka berkata bahwa dia sengaja melakukan hal-hal yang sama persis seperti nubuatan-nubuatan itu. Hal itu memungkinkan bagi nubuatan-nubuatan yang menyangkut apa saja yang dilakukan oleh Mesias. Misalnya, satu contoh, nubuatan tentang dia menunggang keledai memasuki kota Yerusalem. Nah, Bapak Mama Saudara, ini tidak mungkin ya bagi nubuatan-nubuatan yang menyangkut cara kelahiran. Mungkin kalau mereka punya anggapan begitu, mungkin mereka pikir, oh, dia baca tentang Raja Yahudi akan menunggangi sebuah keledai, seekor keledai, lalu memasuki kota Yerusalem. Mungkin Yesus, kamu bisa curigai seperti itu. Tapi saudara perhatikan cara kematiannya, cara kelahirannya sudah dinubuatkan. Apakah dia sengaja melakukan itu supaya sama persis seperti yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama? Kan tidak mungkin toh seseorang mau baru lahir saja, saudara, caranya dia lahir saja sudah dinubuatkan oleh kitab nabi-nabi. Lalu mana mungkin dia mau sengaja lahir dengan begitu? Kan tidak mungkin begitu, ya. Jadi kalau misalnya nubuatan tentang menunggang keledai, itu bolehlah kamu curigai karena itu masuk di dalam nalar manusia. Tapi nubuatan tentang kelahirannya, apalagi kematiannya, saudara, apakah dia sengaja buat-buat? Karena sudah baca di kitab Yesaya bahwa dia akan diremukkan, lalu begitu-begitu lambungnya ditusuk, apakah dia membiarkan saja? Secara manusia, saudara, tidak mungkin bagi seorang manusia membiarkan dirinya disiksa seperti itu, saudara. Ya, tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, beberapa kekasih-kekasih Tuhan, mari kita belajar baik-baik supaya kita tidak terbawa arus di luar sana yang mengecilkan iman kita terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Yang berikut, saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai dia disalibkan, ya, mengenai penyalibannya. Penyalibannya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Lukas 22 ayat 37. Lukas 22 ayat 37 firman Tuhan bilang begini, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Yesus tahu, Yesus sudah tahu. Lalu dia menyampaikan itu. Nubuatan ini ada di dalam kitab apa? Ada di dalam Yesaya. Bapak Mama perhatikan Yesaya 53 ayat 12. Waktu dia disalibkan itu, dia ada di antara dua salib yang sudah ada di sana, yaitu dua penjahat besar yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan Yesus, salib Yesus ada di tengah-tengah.
sudah dinubuatkan. Apakah Yesus sengaja menyuruh tentara Romawi lalu takut mereka duluan? Ini kan tidak mungkin Yesus sengaja, amin? Tidak mungkin, saudara. Yang mari kita lihat nubuatannya. Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 53 ayat 12, seseorang bacakan untuk kita. Mari silakan. Yang sudah dapatkan ayat ini, silakan dengan cepat. Yesaya 53 ayat 12. Mari silakan Ibu Afli. Ada yang lain? Saudara bisa cepat tangkap ya, bisa cepat begitu ya, karena kita ada. Yesaya 53 ayat 12. Sudah tidak ya? Ya, tinggal baca saja. Mari Ibu Murni bisa bacakan buat kita. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk bertobat. Nah, Bapak Mama perhatikan ayat ini. Dengan jelas sudah dikatakan bahwa dia akan terhitung di antara pemberontak. Penyalibannya sudah menunjukkan bahwa saudara, dia benar-benar disalib di antara dua pemberontak. Lalu yang berikut, nubuatan tentang apa? Tentang jubahnya yang diundi. Itu juga terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah Yesus dengan sengaja menyuruh mereka mengundi jubahnya? Tidak. Tapi itu sudah dinubuatkan jauh sebelum itu terjadi. Sudah dinubuatkan bahwa jubahnya akan diundi juga. Lalu saudara perhatikan Yohanes 19 ayat 24. Saya akan baca saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah saudara dikasihi Tuhan, genaplah yang ada tertulis bahwa mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara lihat nubuatan itu ada di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-19. Tercatat di situ nubuatan tentang jubah yang diundi. Dan benar, waktu Yesus disalibkan, saudara, jubahnya diundi oleh prajurit-prajurit itu. Bahkan mereka berunding dan mereka bilang jangan potong-potong, mari kita undi saja. Nah, ini sudah tercatat di dalam kitab Mazmur. Yang berikut saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai kakinya dipatahkan. Apakah Yesus sengaja menyuruh mereka mematahkan kakinya? Tidak mungkin, saudara. Amin. Ini sudah dinubuatkan dan itu benar-benar terjadi dalam perjalanan hidupnya. Kaki Yesus dipatahkan. Saudara lihat Yohanes 19 ayat 36. Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Nubuatan ini saudara bisa lihat ada di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-46. Bapak Ibu saudara, nubuat ini jelas sekali bahwa ini dapat terjadi, tidak mungkin atas dasar rekayasa. Tidak mungkin direkayasa. Tidak mungkin Yesus bekerja sama dengan tentara Romawi untuk merekayasa semua ini. Lalu ketika ini disalib patahkan kakinya dan sebagainya. Tidak mungkin, saudara. Itu terjadi supaya benar-benar apa yang dinubuatkan tentang dia itu benar-benar terjadi. Ya, Bapak Mama saudara perhatikan, jalan hidup yang sudah dinubuatkan secara detail ini adalah sesuatu yang unik dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pada manusia lain, hanya manusia Yesus. Dan Bapak Mama saudara, mari kita perhatikan siapakah tokoh di dunia ini yang pernah kita dengar kisahnya seperti itu. Apakah
kita pernah mendengar tokoh-tokoh besar yang pernah tenar, yang pernah populer di dunia ini, kisah hidupnya seperti itu? Tidak ada, tidak pernah ada, saudara. Tidak ada. Ya, saudara lihat pendiri agama Buddha, pendiri agama Buddha, pendiri agama Islam, Muslim, ya pendiri agama-agama yang lain. Tidak ada tokoh utama atau pemeran utama dari pendiri-pendiri agama itu yang kehidupan mereka itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Tidak ada. Saya baca satu artikel, saudara, bagaimana debat antara orang Muslim dan orang Kristen. Itu hal biasa ya, kita biasa lihat itu di mana-mana. Dan saudara, dalam perdebatan itu mereka mempersoalkan mengenai ini, kehidupan tokoh agama yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Lalu saudara perhatikan di dalam Muslim, mereka berkata bahwa jauh sebelum Muhammad ada, itu sudah ada di dalam kitab suci agama Buddha, bahwa Siddhartha Gautama sudah pernah menubuatkan tentang kedatangan Muhammad. Saudara pernah baca ada satu buku, bahkan mereka mendiskusikan ini dengan begitu gamblang di internet ya, mengenai Isa dalam Quran dan Muhammad di dalam Injil. Tapi saudara, sesungguhnya di dalam Injil tidak pernah ditemukan kehadiran Muhammad di dalam Injil. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tetapi Isa di dalam Quran itu ada. Lalu yang berikut saudara yang dikasihi Tuhan, mulai akhir-akhir ini rupanya di bangsa kita sudah mulai jeri dengan itu. Lalu saya dengar katanya di kalender nasional itu sudah mulai dihapuskan. Sudah dihapuskan tentang kalau kita lihat tanggal merah 24 Desember Natal. Natal itu biasanya kalau di kalender kan ditulis ya kelahiran Isa Al-Masih. Tapi sekarang sudah dilarang, tidak boleh tulis itu lagi. Tapi di kalender nasional hanya ditulis kelahiran Yesus Kristus. Begitu. Karena mereka tidak mau, saudara, karena sudah jeli seperti itu. Jadi mereka mulai kenapa Isa itu ada di Quran sementara Muhammad tidak ada di Alkitab. Lalu mereka mulai, itu Isa yang berbeda, itu bukan Yesus. Jadi mereka mulai bilang, kalau begitu sekarang sudah diputuskan di kalender nasional jangan ditulis lagi Isa Al-Masih, tetapi Yesus Kristus. Saudara bisa sedikit itu baik-baik kalau perhatikan ya. Sekarang di kalender beda dengan kalender dulu begitu. Jadi mama saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi. Itulah berita-berita yang berseliweran di mana-mana, supaya membuat kita goncang, supaya membuat kita goyah. Oh, ini sama saja. Ternyata sama saja. Saudara, keunikan dari Yesus Kristus, jalan hidupnya itu berbeda. Amin. Berbeda. Tidak ada yang sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak ada yang sama. Oleh karena itu, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat keunikan yang pertama ini adalah jalan hidup dari Tuhan Yesus Kristus itu berbeda dan memang benar sangat unik, tidak didapati di dalam manusia manapun yang sepopuler apapun di dunia ini. Tetapi jalan hidup Yesus Kristus begitu unik dan sangat berbeda. Yang kedua, keunikan yang kedua yang ada dalam diri Yesus Kristus, saudara lihat, dia ada sebelum dilahirkan. Dia sudah ada sebelum dilahirkan. Ini kita kenal dengan istilah teologi disebutkan praeksistensi. Artinya bahwa dia bukan nanti baru ada waktu dia lahir itu, bukan. Dia sudah ada sebelum dilahirkan. Amin, saudara bisa paham ya? Dia sudah ada sebelum dilahirkan. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara perhatikan di sini keberadaan Yesus sebelum dilahirkan ke dalam dunia ini dikenal dengan istilah praeksistensi yang sudah tadi saya sampaikan. Yesus, siapapun manusia di dalam dunia ini, pastilah ia tidak ada sebelum ia dilahirkan. Betul ya? Semua
manusia yang lahir di dunia ini, yang ada di dunia ini sebelum dilahirkan, sebenarnya dia belum ada, betul? Tetapi Yesus sebelum dilahirkan dia sudah ada. Sudah ada. Saudara lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 83. Artinya bahwa 81, 82 saya belum ada di dunia ini. Kalau Mama Afri sudah ada, karena memang Mama Afri lahir tahun 74. Tahun 74 Mama Afri sudah ada, saya belum ada. Belum diimpikan, belum ada sama sekali saudara mengenai keberadaan saya di dunia. Nanti tahun 83, 31 Januari barulah saya ada di dunia ini karena saya lahir begitu. Jadi sebelum saya lahir saya belum ada. Tetapi Tuhan Yesus sebelum dia lahir, yang kita kenal di tanggal 25 Desember itu, saudara, ada banyak sekali argumen-argumen yang mengatakan bahwa dia bukan lahir 25 Desember. Entahlah itu, kita tidak bahas itu. Tetapi sebelum itu saudara, dia sudah ada. Jadi jangan pernah saudara berpikir bahwa Yesus baru ada ketika tanggal waktu dia lahir di dalam di kandang Betlehem itu. Oh tidak, itu dia hanya dilahirkan sebagai manusia. Tetapi Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Oleh karena itu, Bapak Mama perhatikan, apakah selama Yesus hidup dia pernah berkata bahwa aku lahir, aku lahir, aku lahir? Kan tidak. Setiap kali dia ngomong tentang dirinya di dalam kitab-kitab suci, kitab Injil khususnya, kita dapati bahwa dia selalu berkata, aku datang, aku datang, aku datang supaya domba-dombaku beroleh kelimpahan. Amin. Aku datang. Dia tidak pernah pakai istilah bilang aku lahir. Betul ya? Kenapa dia pakai istilah itu? Karena memang dia sudah ada sehingga dia datang. Begitu ya? Dia tidak pernah bilang aku lahir, tidak pernah. Dia hanya bilang aku datang. Saudara, kalau kita bicarakan begitu toh, kita biasa bicara bilang begini, iya, saya datang dari Maluku, tiba di Alor tepat tanggal 17 Agustus tahun 2008. Saya datang ke Alor. Saya tidak pernah bilang, saya tidak akan pernah bilang saya lahir di Alor sejak 17 Agustus tahun 2008. Karena saya bukan lahir di Alor, betul ya? Sebelum saya ada di Alor, saya sudah ada. Saya sudah ada di daerah yang lain, saya sudah ada di Maluku, saya sudah ada di Jawa, saya sudah ada di Bali. Lalu saya tiba di Alor itu tanggal 17 Agustus tahun 2008. Jadi saya bisa bilang, aku datang ke Alor tanggal itu. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus juga di dalam Alkitab sering kali dia sampaikan kepada murid-muridnya tentang dirinya. Dia selalu menggunakan kata aku datang, aku datang. Amin. Jadi ini, saudara perhatikan ini baik-baik. Dia sudah ada sebelum dia dilahirkan. Saudara lihat Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Ayat itu bilang begini. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Saudara lihat, kemudian ayat 58 dia bilang, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bapak Mama saudara, luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Hanya karena kamu tidak mengenal siapa saya. Amin. Hanya karena kamu tidak paham, kamu matamu tidak dicerminkan dan melihat keberadaannya. Sudah dinubuatkan, baru dia ada. Lalu ketika dia ada, mereka tidak jeli melihat itu. Mereka bertanya kepadanya, lalu mereka bertanya, dia bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa saya? Saudara perhatikan ini baik-baik.
Dia berkata bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Artinya bahwa dia sudah tahu segala sesuatu. Dia ada sebelum dia lahir ke dalam dunia ini. Bapak Mama kekasih Tuhan, Yohanes 1 ayat 29 sampai 30. Yohanes Pembaptis pun mengakui itu, saudara. Yohanes Pembaptis pun mengatakan bahwa padahal saudara lihat kelahiran mereka berdua, Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis lahir duluan, betul ya? Dalam kisah kelahiran mereka di Lukas, Injil-Injil mengatakan Yohanes Pembaptis lahir duluan baru Yesus. Tetapi saudara lihat di situ, Yohanes sudah pelayanan baru Yesus masuk, saudara. Saudara perhatikan, Yohanes bilang apa? Yohanes 1 ayat 29 dan 30. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jelas sekali, saudara. Yohanes pun mengakui itu. Yohanes tahu bahwa Yesus telah ada sebelum dia ada. Padahal menurut kelahiran Yohanes lahir duluan baru Tuhan Yesus. Artinya bahwa dia tahu siapa pribadi itu. Dia tahu bahwa Yesus bukan manusia sembarangan. Dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan akan datang ke dunia ini. Kalau dia datang ke dunia ini, artinya bahwa sebelumnya dia ada di satu tempat. Amin. Sebelumnya dia ada di surga bersama Bapaknya. Dia adalah Allah, Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Itu ada, maka dia diutus datang ke dalam dunia ini. Begitu Yohanes mengakui itu. Jadi Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, jelas sekali bahwa Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Itulah sebabnya ia sering berkata, aku datang, bukan dia bilang aku lahir. Ya, Matius 5 ayat 17. Mari kita lihat ayat ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Bapak Mama, kenapa dia bisa bilang begini? Karena dia sudah tahu, jauh sebelum dia lahir, dia sudah tahu ada hukum Taurat, ada kitab-kitab yang sudah menubuatkan tentang kedatangannya ke dalam dunia. Maka dia bilang apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum-hukum itu, bukan, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Amin. Oleh karena itu hukum Taurat mengajarkan kita tentang apa? Kita harus melakukan ini, melakukan itu, harus buat ritual ini, ritual itu. Itu hukum Taurat. Dan itu menyusahkan dan melelahkan kita, saudara. Tetapi Kristus berkata, aku datang untuk menggenapinya bagi kamu, supaya kamu tidak perlu hidup lagi menurut Taurat, tetapi kamu hidup menurut apa yang dibawa, yang diteladankan oleh Kristus, supaya kita bisa berjumpa dengannya. Dan oleh karena keberadaannya di dunia ini mendamaikan kita dengan Allah, kita tidak perlu susah-susah menyengsarakan diri kita dengan setiap hukum-hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam kasih yang diajarkan olehnya sesuai dengan standar kerajaan Allah, supaya kita layak menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi Bapak Mama Saudara, ini keunikan yang luar biasa dari Kekristenan. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Saudara punya banyak channel di luar, punya teman, punya sahabat, punya saudara, punya keluarga bahkan yang belum mengenal Yesus. Saudara bisa pendekatan dengan mereka dan menyampaikan hal-hal ini. Ya, jangan dengan urat-urat panas, tetapi saudara bisa tahu ada trik-trik di mana mungkin ada kumpul keluarga, ya, mungkin ada arisan bareng atau apa, atau lagi kongsi-kongsi di pantai. Saudara bisa terlibat di dalam pembicaraan yang mungkin tidak serius amat, tetapi saudara bisa menyodorkan berita-berita ini di dalam pembicaraan saudara, yang saudara tidak sadar itu adalah penginjilan.
Amin. Sampaikan kebenaran ini, sampaikan tentang Yesus Tuhanmu yang begitu unik, bahwa Dia benar-benar sudah ada sebelum Dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Alkitab mencatat itu, ya, bukan direkayasa oleh siapa-siapa. Bahkan saudara perhatikan Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara lihat ayat kata-kata selanjutnya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Allah untuk orang berdosa seperti saudara dan saya. Dia datang untuk kita. Bukan dia datang mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan. Tapi kedatangannya ke dunia ini untuk saudara dan saya yang perlu kita sadari bahwa kita orang berdosa. Ada amin Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 10. Di situ juga Yesus mengatakan, tadi sudah saya kutip ayat itu, dibilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mengapa Yesus selalu menyebut itu? Aku datang, aku datang, aku datang. Karena memang Dia sudah ada sebelum Dia lahir. Pra-eksistensi. Dia sudah ada sebelum Dia lahir. Oleh karena itu saudara, Yohanes 17 ayat 5 berkata bahwa oleh sebab itu, ya Aba, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Lalu Dia sudah memiliki hadirat Allah. Lalu saudara perhatikan Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38 berkata, sebab aku telah turun dari surga. Aku turun dari surga. Bukan Dia bilang aku lahir, bukan. Tetapi Dia datang dari surga, makanya Dia turun. Amin. Sebab aku turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jelas kan saudara? Jelas sekali ya. Aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi Dia memang diutus oleh Bapa datang ke dunia ini supaya mendamaikan kita dengan Bapa. Hubungan yang terputus, yang tidak bisa diusahakan oleh manusia itu, yang sudah terputus sehingga manusia itu hidup sesuai keinginannya, hidup sekarangnya, itu bisa diperbaiki oleh karena kedatangan Yesus di dunia ini. Amin. Dia diutus. Dia diutus oleh Allah. Dia datang ke dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan para penulis kitab suci yang kita orang Kristen yakini mereka diilhami oleh Roh untuk menulis apa kata Tuhan yang kita sebutkan kitab suci, yaitu Alkitab. Amin ya. Harus paham ini ya Bapak-Bapak. Jangan sampai saudara bilang itu Markus yang tulis kok. Hello, itu Markus tulis. Tapi Markus bukan tulis atas hikmahnya sendiri, tetapi dia dikuasai oleh Roh untuk menuliskan hal-hal ini. Jadi Bapak-Bapak, bagi para penulis, bahkan para penulis kitab suci yang diilhami dengan Roh mencatat bahwa Ia adalah pencipta dari alam semesta. Dia pencipta alam semesta. Itu ada dalam Yohanes 1 ayat 3. Kemudian ada di dalam Kolose 1 ayat 16. Itu sudah kita baca pada minggu yang lalu. Bahkan ada dalam Ibrani 1 ayat 2. Ini pembacaan kita pada hari minggu yang lalu. Bahwa Dia sudah ada, bahkan Dia terlibat di dalam penciptaan alam semesta ini. Artinya bahwa Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu benar-benar adalah Allah sendiri. Amin saudara. Hanya Dia itu adalah Allah sendiri. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
percaya hal seperti ini tidak pernah dikatakan tentang seorang pun di dunia ini yang pernah lahir di dunia ini. Hanya manusia Yesus yang pernah ngomong seperti ini bahwa dia diutus oleh Allah datang ke dunia. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Begitu dong. Kalau mau percaya kepada sebuah agama,